Ini di dalam Sahih Bukhari dari Abu Uthman An-Nahdi radhiyallahu rahimahullahu taala, dia berkata, "Tadayyaftu Abu Hurairah sab'at ayyam." Kata Abu Hurairah, katanya Abu Uthman, dia mengatakan, aku pernah bertamu singgah di rumahnya Abu Hurairah 7 hari. Fakana huwa wa zawjuhu wa khadimuhu yaktasimuna al-lail athalathan. Abu Hurairah bersama istrinya dan pembantunya ini membagi malamnya jadi 3. Istrinya sholat malam sepertiga malam. Terus pembantunya sepertiga malam. Terus Abu Hurairah sepertiga malam. Jadi malam hari itu dibagi 3. Jadi kalau sudah capek nih yang pertama, bagian sepertiga pertama dibangunkan. Sholat. Udah capek ini, tidur. Bangun nih, sholat. Nanti dapat sepertiga malam, dia capek istirahat, dibangunkan yang ketiga. Rumah itu penuh dengan cahaya sholat. Bukan cahaya lampu. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan tentang Sulaiman At-Taimi, salah satu perawi hadis. Apa kata Imam Zahabi? Kana indahu zawjatan kanu yaqtasimuna al-laila athalatha. Sulaiman At-Taimi punya istri 2. Sekali lagi jamaah, bukan berarti ketika mereka ahli ibadah, zuhud, mereka itu tidak bekerja. Mereka tidak cari dunia untuk kehidupan mereka. Mereka punya istri 2, mereka punya istri 4, istri 3, mereka kaya raya. Tapi urusan beribadah kepada Allah, dia tahu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia punya istri 2. Apa yang dilakukan? Kanu yaqtasimuna al-laila athalathan. Mereka membagi malamnya jadi 3. Sama. Mungkin istrinya yang pertama, istrinya yang kedua, baru suaminya. Jadi yang ada di benak mereka itu bukan hanya bersenang-senang, bukan hanya bernyaman-nyamanan, enggak. Mereka tetap tahu aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan di bulan Ramadan. Gimana kalau di bulan Ramadan? Kemudian Al-Hasan Ibn Saleh. Ini salah satu rijal Muslim. Jadi salah satu yang menjadi yang diambil hadisnya dari jalurnya Imam Muslim. Dia itu membagi malamnya jadi 3. Siapa? Dia, saudaranya dan ibunya. Famatat ummu. Ibunya lalu meninggal dunia. Tinggal anaknya 2. Al-Hasan bin Saleh sama saudaranya. Maka kemudian malamnya dibagi 2. Setengah malam Al-Hasan bin Saleh, setengahnya lagi saudaranya. Famata akhu. Akhirnya saudaranya meninggal. Maka dia menghidupkan malamnya full. Subhanallah. Dan Al-Hasan bin Saleh ini punya budak wanita. Dia punya. Halal jemaah. Dia punya, kemudian dia jual. Karena satu kondisi, mungkin dia perlu uang atau apa, dia jual. Budak perempuannya dijual. Setelah dijual, dibeli oleh satu keluarga. Subhanallah. Sepertiga malam dia bangunin orang-orang. Hei, bangun, bangun, bangun. Sholat, 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 sholat. Ini majikan yang baru, di rumah yang baru. Lalu mereka pada bertanya, udah subuh? Udah subuh nih? Budak ini bertanya. Faqalat, la, enggak, belum subuh. Belum subuh. Ala tatahajjadun? Kalian enggak sholat tahajud? Kata penghuni rumah baru ini, enggak, kita bangunnya cuma untuk sholat subuh. Akhirnya besoknya budak ini datang ke rumahnya Hasan.
menangis. Dia mengatakan, ruddani, laqad bi'tani li unasin la yusalluna illa al-faridah. Dia mengatakan, balikan aku, beli lagi aku. Engkau telah menjual aku kepada orang-orang yang mereka tidak sholat kecuali sholat fardu aja. Enggak. Itu budak jemaah. Mendapatkan pendidikan di rumahnya Al-Hasan bin Saleh. Bagaimana mereka menghidupkan malamnya. Sehingga jiwa kita yang awalnya malas, itu jadi terbiasa semangat. Seperti kita lihat orang-orang yang berangkat kerja. Tiap pagi berangkat kerja. Terbiasa dia seperti itu. Kalau dia di rumah saja, mungkin badan dia kesakitan semuanya. Kita hanya perlu pembiasaan. Dan Ramadan ini datang agar kita membiasakan diri kita untuk lebih taat sama Allah Azza wa Jalla.